Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Agustianto dan saya biasa dipanggil Agus. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Saya akan memaparkan hasil materi presentasi saya, mata kuliah manajemen biaya, yang dosen pembimbing Bapak Boy Fadli SE MAK. Materi presentasi saya bertemakan Activity Based Costing atau IBC. Penjelasan Activity Based Costing ABC pengertian Activity Based Costing ABC. Activity Based Costing ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem Activity Based Costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Activity Basis Costing mengklaim bahwa rekayasa khusus, pengujian khusus, pemasangan mesin, dan lain-lain adalah kegiatan yang menggunakan biaya, sehingga menyebabkan perusahaan mengkonsumsi sumber daya. Dengan ABC, perusahaan akan menghitung biaya sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan ini. Selanjutnya, biaya masing-masing kegiatan akan diberikan hanya untuk produk yang menuntut kegiatan. Pentingnya penggunaan Activity Based Costing pada saat ini karena yang pertama, biaya overhead manufaktur telah meningkat secara signifikan. Kedua, biaya overhead manufaktur tidak lagi berkorelasi dengan jam mesin produktif atas jam kerja langsung. Yang ketiga, keragaman produk dan keragaman pelanggan permintaan telah meningkat. Keempat, beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar, sementara yang lain diproduksi dalam jumlah yang kecil. Manfaat ABC pertama, untuk menjanjikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang lebih mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategi yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua, untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktiviti. Hal
ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk dan pengendalian biaya secara lebih. Ketiga, untuk memudahkan manajer memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pembuatan keputusan lini bisnisnya. Kelemahan ABC juga muncul terdapat dalam pengaplikasian ABC dalam sektor lini bisnis yang akan digunakan. Yang pertama, ABC sangat mahal untuk dikembangkan, yang dimana ABC memerlukan tim perencanaan dan tim ahli untuk pengaplikasian sistem ABC di lini bisnis perusahaan agar berjalan lancar. Kedua, ABC membutuhkan waktu lebih lama dalam pengembangan dan implementasinya, yang dimana sistem ini akan berjalan dengan lancar dan efektif dengan memerlukan riset dan pendalaman kasus yang ingin diselesaikan dengan sistem ABC yang akan digunakan di lini bisnis perusahaan. Rumus ABC. Rumus ABC pertama dalam menghitung sistem konvensional, saya mengambil contoh dalam studi kasus, yang mana contoh soalnya total jam kerja langsung sama dengan 30.000 ditambah 90.000 sama dengan 120.000 per jam per tarif overhead per CKL sama dengan Rp2.400.000 dibagi 120.000, yang mana hasilnya Rp20 per jam kerja langsung. Penjelasan data jam kerja langsung dapat dilihat pada tabel 1 dan Rp2.400.000 adalah total biaya aktiviti yang dianggarkan pada tabel 2. Di sini biaya overhead dibebankan, yang dimana di tabel ini terdapat kode produk yang terdiri dari produk istimewa dan reguler, yang dimana produk istimewa bernilai total 30.000 dikali Rp20 sama dengan 600.000 per unitnya senilai 100. Reguler 90.000 dikali Rp20 sama dengan 1.800 per unitnya Rp100. Penjelasan biaya per unit diperoleh dari total biaya dibagi volume produksi. Contoh kita ambil produk istimewa yang dimana Rp600.000 dibagi 6.000 per unit dalam tabel 1 sama dengan Rp100. Rumus ABC menghitung sistem activity basis costing ABC. Di sini dalam aktivitasnya terdapat rekayasa, setup, perputaran mesin, pengepakan, yang dimana rekayasa bernilai biaya aktivitasnya Rp150.000, konsumsi aktivitasnya bernilai Rp15.000, tarif aktivitasnya Rp10. Setup yang dimana biaya aktivitasnya Rp360.000, konsumsi aktivitasnya Rp360, tarif aktivitasnya Rp1.000. Perputaran mesin, biaya aktivitasnya Rp1.800.000, konsumsi aktivitasnya Rp180.000, tarif aktivitasnya Rp10. Pengepakan, biaya aktivitasnya Rp90.000, konsumsi aktivitasnya Rp18.000, tarif aktivitasnya Rp5.
Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja perhitungannya, yang dimana tarif aktivitas dihitung dengan cara rumus biaya aktivitas dibagi konsumsi aktivitas, yang dimana biaya aktivitas terdapat dalam data tabel 2 dan konsumsi aktivitas terdapat dalam tabel 3. Rumus ABC lanjutnya, di mana biaya overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk. Ini dalam perhitungan produk istimewa, yang dimana aktivitas produk istimewa terdapat rekayasa, setup, mesin, pengepakan, yang dimana rekayasa tarif aktivitasnya Rp10, konsumsi aktivitasnya Rp6.000, total biaya overheadnya Rp600.000. Oh, salah saya, maksudnya rekayasa tarif aktivitasnya Rp10.000, konsumsi aktivitasnya Rp6.000, total biaya overheadnya Rp60.000, biaya overhead per unitnya Rp10. Setup biaya tarif aktivitasnya Rp1.000, konsumsi aktivitasnya Rp240, total biaya overheadnya Rp240.000, biaya overhead per unitnya Rp40. Mesin, tarif aktivitasnya Rp10, konsumsi aktivitasnya Rp60.000, total biaya overheadnya Rp600.000, biaya overhead per unitnya 100. Pengepakan, tarif aktivitasnya Rp5, konsumsi aktivitasnya Rp6.000, total biaya overheadnya Rp30.000, biaya overhead per unitnya 5. Yang dimana total keseluruhan overheadnya itu senilai Rp930.000 dan total keseluruhan biaya overhead per unitnya berjumlah 155. Penjelasannya, yang dimana cara kerja rumusnya, total biaya overhead dihitung dengan rumus tarif aktivitas dikali konsumsi aktivitas, yang dimana dengan sampel Rp10 dikali Rp6.000 sama dengan Rp60.000. Biaya overhead per unitnya sama dengan total biaya overhead dibagi volume produksi. Yang dimana contoh rekayasanya ialah Rp60.000 dibagi 600 unit sama dengan 10. Lanjut rumus ABC-nya, yang produk reguler sama halnya aktivitasnya terdiri dari rekayasa, setup, mesin, pengepakan, yang dimana rekayasa tarif aktivitasnya 10, konsumsi aktivitasnya 9.000, total biaya overheadnya 90.000, biaya overhead per unitnya 5, setup, tarif aktivitasnya 1.000, konsumsi aktivitasnya 120.000, total biaya overheadnya Rp120.000, biaya overhead per unitnya 6,67. Mesin, tarif aktivitasnya 10, konsumsi aktivitasnya 120.000, total biaya overheadnya 1.200.000, biaya overhead per unitnya 66,67. Pengepakan, total tarif aktivitasnya 5, konsumsi aktivitasnya 12.000, total biaya overheadnya 60.000, biaya overhead per unitnya 3,33. Yang dimana total keseluruhan overheadnya itu bernilai 1.470.000 dan total keseluruhan biaya overhead per unitnya 81,67. Penjelasannya dengan penyelesaian rumus total biaya overhead dihitung dengan tarif aktivitas dikali konsumsi aktivitas, yang dimana contohnya itu kita ambil dari tabel tersebut dengan nilai 10 dikali 9.000 sama dengan 90.000. Biaya overhead per unitnya itu dengan rumus total biaya overhead dibagi volume produksi, dengan contoh yang aktivitas rekayasa 90.000 dibagi 18.000 per unit sama dengan 5. Rumus ABC, analisa profitabilitas sistem konvensional. Di sini terdapat perbandingan dua jenis produk, yaitu istimewa dan reguler,
yang dimana istimewa harga jual per unitnya 400, biaya produk terdiri biaya utama senilai 200, biaya overhead-nya senilai 100, yang dijumlahkan menghasilkan biaya produk per unitnya senilai 300 yang akan dibagikan dengan harga jual per unit dikurang biaya produk per unit dengan menghasilkan nilai margin kontribusinya untuk biaya produk istimewanya senilai 100. Untuk perhitungan produk regulernya, harga jual per unitnya senilai 200, biaya produk yang terdiri dari biaya utama 80, biaya overhead-nya 100, yang dijumlahkan keseluruhannya menghasilkan biaya produk per unitnya itu 180, yang akan dibagikan dengan harga jual per unit dibagi dengan biaya produk per unit yang menghasilkan margin kontribusinya sejumlah 20. Rumus analisa profitabilitas sistem ABC. Ini juga terdapat dua jenis produk istimewa dan reguler, yang dimana harga jual produk istimewa per unit 400 dan biaya produk terdiri dari biaya utama dan biaya produk terdiri dari biaya utama dan biaya overhead, yang dimana biaya utamanya senilai 200 dan biaya overhead-nya yang terdiri dari rekayasa 10, startup 40, mesin 100, pengepakan 5, yang jumlah keseluruhannya itu 155 ditambah biaya utama 200 yang menghasilkan jumlah 355 yang dikurang yang dimana hasilnya itu merupakan patokan untuk mengurang harga jual per unit yang tadi 400 dikurang harga yang tadi 355 dengan hasil margin yang diperoleh 45 untuk jenis produk istimewa. Jenis produk reguler dengan perhitungan harga jual per unitnya itu 200, biaya produknya, biaya utamanya senilai 80, dan biaya overhead-nya terdiri dari rekayasa senilai 5, setup senilai 6,67, mesin senilai 66,67, dan pengepakan 3,33 dengan hasil keseluruhan biaya overhead-nya 81,67 yang ditambah dengan biaya utama tadi 80 dengan hasil keseluruhan 161,67 yang akan dikurang dengan harga jual per unitnya, yaitu jadi 200 harga jual per unit dikurang 106,1,67 dengan hasil margin akhir untuk produk reguler dengan jumlah 38,33. Perbandingan activity based costing versus tradisional. Yang dimana pertama di bidang akuntansi penetapan biaya yang dimana di bidang akuntansi penetapan biaya berdasarkan aktivitas dan penetapan biaya tradisional adalah dua metode yang berbeda untuk mengalokasikan biaya tidak langsung overhead ke produk. Kedua metode memperkirakan biaya overhead yang terkait dengan produksi dan kemudian membebani biaya ini ke produk berdasarkan tingkat pemicu biaya. Perbedaan terletak pada akurasi dan kompleksitas kedua metode tersebut. Penetapan biaya tradisional lebih sederhana dan kurang akurat daripada ABC, dan biasanya membedakan biaya overhead ke produk berdasarkan tarif rata-rata yang berubah-ubah. ABC lebih kompleks dan lebih akurat daripada penetapan biaya tradisional. Metode ini pertama-tama membebani biaya tidak langsung ke aktivitas, kemudian membebani biaya produk berdasarkan penggunaan produk dari aktivitas tersebut.
Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian penonton yang menyaksikan video yang nantinya saya publish video presentasi materi aktivitas basis costing mata kuliah manajemen biaya yang akan saya posting di akun YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua yang menonton video presentasi saya. Yang dimana saya menyadari betul saya memerlukan peningkatan lagi untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan presentasi seperti ini untuk kedepannya. Dan saya beroptimis akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan saya akan terus berusaha belajar. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila tutur kata dan isi materi saya kurang lengkap dan kurang memberikan kepuasan para penonton pencari ilmu. Saya akan lebih berterima kasih apabila penonton setelah menonton ini dan memberikan komen dan subscribe-nya ke YouTube saya agar saya dapat bersemangat untuk membuat konten-konten video pembahasan materi yang berkaitan dengan ekonomi. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing manajemen biaya yang dimana telah memberikan kesempatan saya dalam pemberian ilmu pengetahuan untuk membahas penjelasan materi ini. Saya ucapkan kepada Bapak Boy Fadli SEMAK dengan rasa berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan di semester 6 ini. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.